Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gerakan G30 SPKI. Saya Birgita Diajeng, nomor absen 13. Saya Denis Noval Firdaus, nomor absen 15. Saya Yunike Chandra Floresita dari absen 13. Saya Muhammad Rafli Al-Ghifari, absen 25. Saya Ramadan Indrajaya, Dwi Oktaviana, absen 32. Demikian perkenalan dari kami. 30 SPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu adalah ketua PKI. Latar belakang G30 SPKI adalah dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan munculnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Tujuan utama di G30 SPKI menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunis. Adapun beberapa tujuan di G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menjadikan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam bentuk sistem pemerintahan. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Kronologi G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi selama 2 hari dan 1 malam, mulai dari tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober 1965. Pada tanggal 30 September 65, kegiatan koordinasi dan persiapan. Sedangkan pada tanggal 1 Oktober 65 dini hari kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Berikut kronologi singkat awal pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama, gerakan 30 September 65 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrawirawa. Letkol Untung memimpin gerakan 30 September 65. Lalu Letkol Untung menunjukkan Dul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Lalu pasukan bergerak pada pukul 3 pagi dini hari. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta yang biasa disebut lubang buaya. Pemberontakan G30 SPKI telah menewaskan 7 perwira Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965. Upaya pemberantasan gerakan tersebut selanjutnya dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto selaku Pangkostrat. Beberapa tindakan yang diambil Majen Soeharto dalam penumpasan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Menetralisir pasukan di sekitar Medan Merdeka, menduduki kembali pusat telekomunikasi dan RRI, menyampaikan informasi mengenai situasi terkini, merebut pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Salah satu jenderal yang selamat di penculikan ini adalah Jenderal A.H. Nasution, tapi tidak dengan putrinya Ade Irma dan ajudannya. Gerakan ini menyebar di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban di penculikan karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1, yakni pernyataannya bahwa upaya gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara.
Presiden Soekarno dari Grup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrawirawan. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Mass Verdun pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kolonel Sarwaedi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Selanjutnya, kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan. Begini, kalau Kolonel mau berjasa pada negara dan ingin membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan bagaimana caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak. Pak Ustadz menilai karena wilayah Halim telah tergunakan sebagai basis gerakan 30 September dan kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostrad. Maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang Pangkalan Iswayati Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. Saudara sekalian, mengulangi perintah saya sebagai Presiden, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, pemimpin besar revolusi yang telah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 65 dan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan dalam kalangan rakyat, maka dengan ini saya sekali lagi menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang tampuk pimpinan negara dan tampuk pimpinan pemerintahan dan Republik Indonesia. Pada hari ini,
tanggal 2 Oktober 65. Lapor, pangkalan udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan, usut dan cari bagaimana nasib para cindera yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan. Kakak jangan nangis. Kenapa ayah ditembak, Mama? Adik sakit, sayang. Adik sakit perut. Rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin. Betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di lahan jenderal dengan satu perwira pertama dan suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan dan Subwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu kata, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Pangkalan, akan ternyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin
apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Panglima Besar pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Tugas Angkatan Bersenjata kita meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dalam baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Pasukan bergerak mulai pukul 3 pagi. Menengah gerak. Yang pertama Legend Ahmad Yani Maya. Gerak, jangan bergerak. Why? Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Anjing. Oke. Langsung. Jangan bergerak. Ikut akad kok. Jadi Maijen Arsipraptor, yang ketiga Maijen Harun. Luis Maria. Loh, lanjut dong, cari bokat. Cepetan. Pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI menewaskan 7 perwira Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1995. Mau cocok. Oh alah. Ayo tak kat engko tak kat lanjut ono. Ayo mbok kan bocah tekan di.